Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus Kau kirim kepada kami supaya kami semakin menyerupai Yesus Putramu. Dan semakin dibimbing untuk mengikuti apa yang sungguh-sungguh menjadi kehendak Allah. Karena hanya Allah yang dapat membimbing kami kepada kebersatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus dalam diri kami yang mengerti kehendak Allah. Bantu kami untuk hidup dalam Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan Santa Teresa Avila. Santa Teresa dari Yesus. Seorang pujangga gereja yang sangat berpengaruh di dalam gereja sebagai pujangga yang ajaran-ajaran hidup rohaninya, hidup doanya sungguh diikuti dan oleh banyak orang sehingga mempengaruhi banyak orang, banyak umat. Kita lihat sebentar beberapa aspek dalam diri Teresa yang mungkin bisa tercermin dalam hidup kita dan kita laksanakan. Semangatnya akan Yesus begitu membara. Itu bisa kita lihat di dalam awal kehidupan ketika dia masih kecil. Dia bersama abangnya ingin pergi ke orang Amur supaya menjadi martir. Tapi beruntunglah ada pamannya yang tahu kehendak niat tulus mereka, lalu dibawa pulang. Tapi bagi saya, bagi kita semua, bahwa kemembaraan hati yang membara akan Kristus itulah yang mungkin menjadi pegangan, menjadi sentral dari kehidupan rohani Santa Teresa. Maka ketika dia masuk biara Karmelitas di Avila, maka di situ dia merasa hidupnya tidak terpenuhi karena begitu banyak anggota dalam biara yang kecil, sehingga akibatnya mereka harus mencari makan sendiri, ya, mencari banyak kelemahan-kelemahan dan keterbatasan dan kekurangan, sehingga akhirnya dia terus mencari meskipun dia juga tergoda untuk mengikuti kelemahan-kelemahan komunitas. Tapi Tuhan memang telah menangkap dia. Dia diberi sakit dan ketika dia hampir mati sudah ada di peti jenazah dan dia bangun, dan Santo Yosef dia rasa yang membangunkan dia. Dan itulah awal dari pertobatan, awal dari pembaruan hidup Teresa Avila di sekitar umur 50-an. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ada sesuatu kata kalimat yang menurut saya penting kita sadari adalah soul searching. Hati yang mencari, jiwa yang mencari, ya, ketidakberdayaan, kerapuhan, ketidakmampuan, itu adalah bagian dari soul searching. Jiwa yang tak dapat dan tak mampu, tak puas dengan apa yang ada. Dan itu yang dicari oleh Teresa Avila dalam hidupnya. Dan itu pula yang sebetulnya kalau mau jujur adalah tanda dari hidup kita bahwa kita harus mencari sesuatu yang Allah, yang dapat memuaskan dahaga batinnya. Karena itu ketika Teresa Avila sudah menemukan di dalam Yesus, dia mengatakan God is enough. Allah saja cukup. Allah saja cukup. Dan itu yang mungkin harus menjadi pertanyaan dan pergulatan kita. Allah saja cukup. Ya. Tidak ada sesuatu pun di luar Allah yang tidak mencukupi hati kita. Karena Allah adalah pemilik segala-galanya. Dan pemilik segala-galanya itulah adalah kebijaksanaan yang dalam kitab kebijaksanaan dilukiskan itu begitu indahnya. Ketika kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki segala-galanya. Ketika kita memiliki Allah, kita memiliki segala-galanya. Karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga Anda dan saya dan kita semua memiliki soul searching, jiwa yang mencari, jiwa yang mendambakan, ya, merindukan kapan, bagaimana dan seterusnya. Semoga
ketika kita sendiri merasa kekurangan, ketika kita sendiri merasa ketidakberdayaan, disitulah kita mencari Tuhan dan tidak pernah putus asa. Dan bagaimana mencari Tuhan? Ya, tidak ada cara lain kecuali berdoa. Tentu saja doa kita haruslah doa yang tidak sekedar berdoa, tapi doa yang sungguh-sungguh dijalani dan diberi waktu yang cukup untuk berdialog dengan Tuhan. Doa bagi Teresa adalah conversation with God, suatu percakapan dialog antara dua orang sahabat. Dan itu bisa kita lihat ketika Teresa memberikan contoh dalam percakapan wanita Samaria dengan Yesus di sumur Yakub. Ada dialog, ada komunikasi ketika Yesus mengatakan, berikan aku air. Aku tak punya apapun untuk memberikan kepadamu dan engkau tidak layak, dan engkau adalah orang Yahudi dan orang Samaria. Ada satu benteng yang tidak bisa mereka lalui. Tapi Yesus mengatakan, kalau engkau tahu siapa yang akan memberikan air hidup, living water, ya. Dan saudara, kita butuh living water, kita butuh air hidup, air sejati yang tak akan pernah haus kalau kita minumnya. Semoga Anda dan saya memiliki kerinduan, memiliki dorongan untuk mencari air hidup, air yang tak akan habis, air yang tak akan kekurangan ketika kita mendapatkan Yesus, bertemu dengan Yesus. Semoga Anda semua bertemu dengan Yesus dan kita semua bertemu dengan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati Anda dan semoga berkat ini melimpah dalam diri Anda semua dan Anda mencari Yesus di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.